happy Sunday untuk kita semua. Senang bisa berjumpa kembali di CRC Online Service minggu ini. Minggu ini kita memasuki minggu Advent keempat. Kurang dari 1 minggu lagi kita akan merayakan Natal. Info untuk kita semua. Tanggal 25 Desember kita akan merayakan Natal bersama secara online. Dan tanggal 26 Desember, CRC Online Service akan join dengan ibadah umum. Mari kita rayakan hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan penuh sukacita. Pada kesempatan ini pula, seluruh tim CRC Online Service mengucapkan terima kasih untuk setiap sobat CRC yang setia mengikuti CRC Online Service sampai saat ini. Di tahun 2022, CRC Online Service akan digabung dengan ibadah umum. Mari kita dukung dan mendoakan agar ibadah boleh berjalan dengan lancar. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Andre Tunggal. Beliau adalah hamba Tuhan yang melayani di GKY Citra Garden. Beliau juga aktif dalam pelayanan apologetika di media sosial. Mari kita menyiapkan segenap hati, pikiran, dan tubuh kita untuk menyembah Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita dan di dalam Roh Kudus. Kita teduh sejenak. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan yakinlah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 66 ayat 8 berkata, "Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya." Bersama dengan komunitas umat Allah di sepanjang zaman yang telah mengalami damai di dalam Yesus Kristus, marilah kita ikrarkan pengakuan kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudara sekalian, kita bersyukur kalau kita masih punya kesempatan untuk beribadah hari ini. Kita juga bersyukur kita memiliki Bapa yang luar biasa dan perkasa. Bapa yang namanya begitu indah, yang namanya begitu perkasa, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compared to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love is greater. What could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is, nothing compared to this. What a wonderful name it is,
the name of Jesus. What a wonderful name it is, the name of Jesus. Could not hold you, felt or before you, silent the bones of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus, that could not hold you, the veil tore before you, the silent the voice of grave and sea. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised alive again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena pengorbanan Tuhan, Dia menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan bahkan seluruh dosa-dosa kita telah dibuang jauh sampai bibir laut. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingin
ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Shalom teman-teman JRC semua, senang sekali bisa bergabung bersama-sama dengan teman-teman di ibadah pada hari ini. Kita akan segera memasuki momen Natal, dan ini adalah satu hal yang penting banget, satu momen yang baik buat kita untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah Peace Without Appeal. Teman-teman, ini menarik ya, namun sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini Engkau memberikan kesempatan buat kami untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Buat kami, setiap kami yang beribadah dimanapun kami berada.
Kami rindu agar Roh Kudus Engkau berbicara dan Engkau menolong kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, dan kami boleh menghidupinya, mengalami kehidupan yang baru di dalam Kristus. Oleh karena itu hamba-Mu berdoa, tinggikanlah diri-Mu Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu ini. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, Amen. Teman-teman, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema Peace Without the Pill, damai tanpa pil atau tanpa obat gitu ya. Dari Yesaya pasal yang 9 ayat 1 dan ayat yang kelima. Kita lihat sama-sama firman Tuhan ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah teman-teman, berbicara tentang Natal ya. Natal ini adalah satu momen yang mungkin kita tunggu-tunggu. Kalau saya sih secara pribadi merasakan bahwa Natal ini adalah momen yang paling tidak terlupakan. Kenapa? Dari masa kecil teman-teman saya merasa bahwa Natal itu adalah satu momen yang ditunggu-tunggu sepanjang tahun. Setelah bulan 1 sampai bulan 11, Januari sampai November, kayaknya kita penuh dengan kegiatan. Teman-teman ada yang sekolah, penuh dengan kegiatan sekolah, tugas sekolah, kita penat, kita capek. Tapi begitu masuk bulan Desember, wah rasanya menyenangkan bukan? Ada dekorasi Natal di mana-mana, di tempat saya besar, di kota Ambon. Ya, sebagian teman-teman mungkin baru tahu saya dari Ambon ya. Itu lagu-lagu Natal itu bisa didengarkan bersahut-sahutan kemanapun teman-teman pergi. Setiap gang ada dekorasi Natalnya, ada pohon Natal, pohon mangga dijadikan pohon Natal, pohon cabai dijadikan pohon Natal juga teman-teman. Pokoknya Natal itu menyenangkan, kita bisa libur, kita bisa refreshing, bahkan sebagian teman-teman mungkin punya kebiasaan kalau Natal itu jalan-jalan dan sebagainya. Tetapi kita mesti mengakui bahwa Natal kali ini adalah Natal pandemi ya, Natal di masa pandemi, dan ini adalah Natal tahun kedua mungkin, di mana semua orang terbatas untuk melakukan kegiatan yang selama ini dilakukan di Natal. Seenggak-enggaknya, liburan kita menjadi terbatas. Kita dibatasin untuk pergi kemana saja. Iya enggak? Lalu kemudian kita pun, karena ekonomi menurun, karena ekonomi sulit, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begitu banyak pergumulan, daya beli menurun, bahkan mungkin sebagian teman-teman yang dapat kadonya jadi kurang begitu ya. Sorry to hear that, sorry to know it gitu ya. Dan teman-teman mungkin akhirnya kita pun menyadari bahwa perayaan Natal yang biasanya dilakukan di gereja menjadi terbatas. Kenapa? Karena ya harus jaga jarak. Karena jumlah kehadiran harus dibatasi. Bahkan mungkin sebagian gereja Natalnya cuma online teman-teman. Jadi Natal nggak berasa. Jadi setelah sepanjang perjalanan kita atau sepanjang perjalanan kita ini sepanjang tahun kita mengalami rasa stres, sepanjang tahun kita merasa mengalami pergumulan. Teman-teman, di masa sekarang kita mesti mengakui mungkin kayaknya kita nggak menemukan damai yang selama ini kita rasakan di Natal. Sebagian teman-teman merasakan stres ketika work from home. Sebagian teman-teman stres ketika belajar online. Tugasnya makin banyak dan sebagainya. Iya nggak sih? Bahkan survei terbaru dari Microsoft mengatakan bahwa Gen Z itu cenderung lebih stres dibandingkan generasi-generasi yang lain. Kenapa? Karena ada tekanan, pressure dari kerjaan, pressure dari sekolah, banyak tugas, pressure juga dari di rumah, anggota keluarga, dan sebagainya. Teman-teman kita ngalamin, mungkin sebagian kita ngalamin yang namanya terganggunya mental health-nya kita. Sebagian kita ngalamin anxiety, sebagian kita mungkin mengalami badan sakit-sakit atau pikiran susah fokus begitu ya. Atau kita merasakan fatigue ya, kelelahan, bahkan mungkin ada sebagian kita susah tidur atau bahkan tidur melulu bawaannya, ya kan? Teman-teman, kita mengalami satu keadaan di mana kita kehilangan damai. Kita merasa bahwa kita kayaknya aduh, hidup kok kayaknya gini amat ya, bergumul amat. Even some of you even think that maybe you should go to psychiatric atau apapun ya,
psikologis atau apapun itu. Untuk apa? Untuk supaya menolong teman-teman supaya menemukan satu rasa tenang atau damai. Natal yang saat ini adalah Natal yang harus kita akui. Kehilangan semarak, kehilangan rasa happy yang biasanya kita lakukan setiap Natal. Jalan-jalan dan sebagainya, dan kita harus terbatas melakukannya. Apalagi sekarang udah ada varian baru, varian Omicron yang katanya berapa hari ini sudah mulai ada di Indonesia. Kita nggak tahu seperti apa nantinya, tapi semoga nggak semakin parah teman-teman ya. Nah teman-teman, keadaan kehilangan damai ini adalah keadaan yang juga menjadi latar belakang dari ayat yang tadi barusan kita baca teman-teman. Mungkin ayat dari Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 5 itu adalah ayat yang selama ini kita baca pada waktu bacaan bertanggapan di gereja atau waktu Natal. Dan memang ayat itu adalah ayat nubuat tentang kelahiran Yesus. Raja damai, Bapa yang kekal gitu kan ya. Teman-teman, itu adalah ayat yang menubuatkan kelahiran Yesus dan terjadi mungkin sekitar 400-500 tahun sebelum Yesus lahir. Sehingga teman-teman, ayat ini menarik sekali. Dan saya pada pagi hari ini ingin mengajak teman-teman, kalau hari ini teman-teman merasa restless atau merasa you lost peace, let me tell you bahwa rakyat Israel, penduduk Yehuda, ketika mendengarkan ayat yang disampaikan oleh Yesaya ini adalah penduduk yang juga mengalami rasa restless. Anda nggak sendiri, teman-teman kita nggak sendiri. Yuk kita sama-sama lihat firman Tuhan hari ini yang membahas tentang Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 5 ini. Firman Tuhan disampaikan oleh seorang nabi bernama Yesaya bin Amos. Teman-teman, Yesaya bin Amos adalah nabi yang menarik sekali. Dia mendapatkan sebuah panggilan pada waktu, kalau kita bisa baca di Yesaya pasal 6 ayat 1. Di situ dituliskan bagaimana Yesaya mendapatkan panggilan Tuhan. Dan di situ dicatat bahwa Yesaya mendapatkan panggilan pada waktu atau pada tahun matinya Raja Uzia. Pada tahun matinya Raja Uzia, kata Yesaya, aku melihat Tuhan. Nah ini adalah satu catatan yang penting banget. Seringkali orang melewatkan catatan ini. Padahal kalau kita perhatikan konteksnya, ini menarik. Karena konteks pada tahun matinya Raja Uzia itu menjadi berharga atau penting. Karena Raja Uzia, teman-teman, kalau kita baca kisah sejarahnya, Raja Uzia ini adalah seorang raja yang bisa dikatakan raja yang berhasil di Israel atau di Yehuda, kerajaan selatan ya. Dia adalah raja yang memerintah sejak masa mudanya, dan selama hidup imam besar, dia dibimbing secara spiritual atau secara rohani oleh imam besar ini. Sehingga keputusan-keputusan hidupnya itu keputusan hidup yang bijaksana dan benar. Ya. Sehingga Tuhan memberkati dan Raja Uzia ini menjadi raja yang berhasil. Raja yang terkenal. Bahkan semua bangsa di sekeliling Yehuda pada waktu itu segan terhadap Yehuda, terhadap Israel, kerajaan selatan. Karena Raja Uzia ini. Dia melakukan banyak penemuan-penemuan alat-alat perang yang canggih-canggih teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa bayangin mungkin Elon Musk, itu ya, Raja Uzia ini termasuk raja yang pintar, yang brilian, yang hebat dan takut akan Tuhan. Komplit ya. Nah teman-teman, yang terjadi adalah pada tahun matinya Raja Uzia, meskipun kita kalau baca sejak matinya imam besar, Raja Uzia ini kehilangan tuntunan spiritual. Makanya kemudian di akhir hidupnya dia mengalami sakit kusta di dahinya begitu ya, karena dia menyerobot tugas para imam. Jadi sombong ceritanya. Nah itulah sebabnya teman-teman, by the way ya, penting banget teman-teman punya sebuah bimbingan rohani. Jangan teman-teman anggap enteng yang namanya bimbingan rohani. Seriusan. Jangan anggap enteng bimbingan rohani atau suara Tuhan dalam hidupmu. Karena bimbingan rohani atau kehidupan spiritual yang terarah atau terpimpin itu adalah sebuah kunci sukses. Di mana teman-teman akhirnya bisa memutuskan keputusan hidup yang benar, yang bijaksana. Tanpa Tuhan kita mengambil keputusan yang keliru. Setuju teman-teman? Iya, setuju banget. Nah karena itulah kenapa penting banget untuk firman Tuhan mengatakan bahwa jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan sampai kita melupakan waktu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, atau mungkin komsel atau KTB di gereja. Teman-teman jangan lewatin itu, ya. Oke, kita kembali kepada Uzia. Teman-teman, Raja Uzia ini akhirnya mengalami
down and fall, teman-teman. Ketika dia rise up begitu luar biasa karena dia menjadi raja yang takut akan Tuhan, menjalani, memutuskan keputusan-keputusan penting dalam hidupnya itu berdasarkan pimpinan Tuhan, dia berhasil. Tapi ketika dia kehilangan tuntunan spiritual itu, dia menjadi down dan kemudian berakhir dengan kematian seorang Raja Uzia. Dan teman-teman, ketika Yesaya menuliskan pada tahun matinya Raja Uzia, itu berarti Yesaya seakan-akan ingin menunjukkan atau mengatakan kepada kita bahwa telah habis pengharapan buat Israel karena raja yang takut akan Tuhan itu telah mati. Dan pada waktu itulah Yesaya melihat Tuhan, Tuhan yang memerintah. Meskipun kita tahu bahwa raja-raja sesudah Uzia adalah raja-raja yang dicatat raja-raja yang jahat, teman-teman. Anak dari Uzia yaitu Yotam adalah raja yang tidak takut akan Tuhan, yang hidup jahat. Bahkan cucunya yaitu Ahaz adalah raja yang jahat pula. Teman-teman, keadaan Israel akhirnya mengalami penurunan demi penurunan, kemerosotan demi kemerosotan karena raja-rajanya jahat. Nah, saya mau sedikit cerita tentang konteks bagaimana geopolitik dari Yehuda, Israel, dan Syria. Teman-teman di layar teman-teman masing-masing, teman-teman dapat melihat sebuah peta di mana peta itu ada 3 color ya. Yang warna pertama itu ungu, tulisannya Judah atau Yehuda. Itu adalah kerajaan selatan yang tadi saya sebut berulang-ulang ya, dipimpin oleh Raja Uzia. Nah, Nabi Yesaya ada di sini begitu. Nah, kerajaan utara yaitu kerajaan yang disebut kerajaan Israel atau Samaria, ibu kotanya, itu adalah raja pecahan kerajaan Israel yang jahat ya, dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Sedangkan kerajaan yang warnanya kuning atau orange itu adalah kerajaan Aram atau Syria. Nah, teman-teman, pada waktu itu kerajaan Israel dan Syria atau Aram itu berkoalisi menyerang kerajaan Yehuda. Jadi waktu itu kerajaan Yehuda itu dipimpin oleh Raja Ahaz, raja yang tidak takut akan Tuhan, cucu Uzia. Nah, pada waktu itulah teman-teman, Raja Ahaz sedang mengalami ketakutan di mana you know what, Yehuda dikepung, dan kemudian kalau dikepung itu kan sudah mulai mengalami pasokan makanan terhenti, pasokan-pasokan yang lain terhenti, akhirnya mengalami kemiskinan. Rakyat Yehuda pada waktu itu mengalami kemiskinan demi kemiskinan karena mereka kalah-kalah perang, selalu dikepung, dijarah dan sebagainya. Dan akhirnya pada waktu genting seperti itu, atau kerajaan Yehuda lagi sedang bermasalah seperti itu, dihimpit oleh musuh, maka Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Ahaz. Teman-teman nanti bisa menemukan dalam catatan yang lain ya, dalam catatan di 2 Tawarikh. Teman-teman akan menemukan bahwa bagaimana Raja Ahaz ini dikasih tahu sama Yesaya bahwa, hai Ahaz, bertobatlah. Bertobatlah dari jalanmu yang jahat, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kembalilah kepada Tuhannya Israel, maka engkau akan selamat. Yesaya mengatakan Tuhan akan menolong kamu kalau kamu kembali dan bertobat kepadanya. Tetapi teman-teman tahu apa yang terjadi? Raja Ahaz justru menolak tawaran dari Yesaya untuk bertobat. Catatan 2 Tawarikh pasal yang ke-28 ayat 22 dan 23 mengatakan bahwa dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz justru semakin berubah setia terhadap Tuhan. Sedih ya. Raja Ahaz justru semakin berubah setia terhadap Tuhan. Jadi bukannya bertobat, Raja Ahaz ini semakin berbalik dari Tuhan. Bukannya bertobat, Raja Ahaz ini makin jauh dari Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia akhirnya memilih untuk mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik. Orang Damsyik apa? Orang Syria, teman-teman. Orang Aram. Jadi dia itu mencari atau mengadopsi Tuhannya orang Aram yang mengepung dia. Karena dia berpikir yang membantu raja-raja orang Aram itu adalah dewa-dewanya. Ya udah, saya ambil aja dewanya supaya jadi dewanya saya. Teman-teman, keliru luar biasa. Salah luar biasa. Dan akhirnya apa? Firman Tuhan ini mengatakan di ayat 23 bagian akhir, mengatakan pada kita bahwa Allah-Allah itulah atau dewa-dewa itulah yang menjadi sebab keruntuhan Raja Ahaz. Mengapa? Karena justru dia dan seluruh Israel akhirnya mengalami kemerosotan yang terus-menerus. Raja Ahaz menolak untuk bersandar kepada Tuhan. Dan inilah yang disebut sebagai masa kegelapan.
Itulah sebabnya kenapa teman-teman ayat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 itu disebutkan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Teman-teman, apa maksudnya kegelapan? Ini adalah kegelapan spiritual. Kegelapan yang membuat orang itu tidak dapat melihat yang namanya kebenaran. Teman-teman pernah nginap di satu tempat atau di satu rumah yang baru atau kamar yang baru atau lagi retreat atau lagi camp. Katakanlah kalau malam lampunya semua dimatikan dan tengah malam teman-teman kebangun untuk katakanlah ke toilet. Waktu kebangun di tengah kegelapan, kita mengalami hilang arah, bukan? Karena kita nggak bisa lihat apapun. Kita nggak bisa bedain di depan ini ada lemari, di samping ini ada kursi. Kita jalan jadi kejeduk sana, kejeduk sini, begitu kan? Kita ngeraba-raba karena kita nggak bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Teman-teman, itu yang disebut sebagai kegelapan. Dan kita manusia sadari satu hal, teman-teman. Kita punya satu kegelapan spiritual di mana kita nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Iya nggak? Teman-teman coba perhatikan. Ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang mengira bahwa hidup ini tujuan utamanya adalah yang penting cari uang. Segala hidup yang penting butuh uang. Iya benar. Kelihatannya uang bisa beli segalanya. Kata orang, uang bisa beli kebahagiaan. Sorry, saya mau bilang buat teman-teman. Saya yakin banget bahwa uang gak bisa beli kebahagiaan. Uang cuman bisa beli hiburan. Dan hiburan itu mungkin bikin kamu happy sesaat. Tetapi sorry to say, uang atau hiburan itu gak akan bisa bikin kamu happy selamanya. Itu yang disebut kegelapan. Banyak orang mengira bahwa hiburan itu adalah kebahagiaan. Dan akhirnya mereka hidup mengejar kebahagiaan demi kebahagiaan yang pada akhirnya nggak bisa mereka miliki. Betul? Dulu ingat ada lagu sekolah minggu. Lagunya kayak begini. Ke gunung tinggi ku naik, naik, naik mencari damai. Iya kan? Ke lembah curam ku turun, turun, turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga. Betul nggak? Itu satu fakta di mana banyak orang mencari kesenangan, kebahagiaan, mencari hiburan, pergi ke pub, pergi ke diskotik, pergi anything you mention it. Mencari hiburan dari pornografi, mencari hiburan. Mereka mengira bahwa jiwa mereka akan tenang dengan segala sesuatu itu. Mereka mengira bahwa itulah jalan yang benar. Tetapi pada faktanya adalah itu bukan kebenaran. Karena kegelapan spiritual, orang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Dan itulah yang menjadi natur dosa. Di luar Kristus, perhatikan ini, di luar Kristus, kita tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Di luar Kristus, kita mengalami kegelapan spiritual. Di luar Tuhan, kita tidak bisa bedain mana yang sebenarnya yang kita perlu dalam hidup kita. Kita nggak bisa bedain keputusan yang benar dan keputusan yang salah. Bahkan saya baru-baru ini mendengar ada orang Kristen yang masih percaya dengan horoskop, masih percaya dengan kata orang indigo. Teman-teman, itulah kegelapan spiritual. Kegelapan spiritual itu adalah satu fakta yang menjadi masalah dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Ahaz tidak bisa memilih mana yang benar. Ketika dia makin terdesak, dia justru mengambil ilah-ilahnya orang Aram yang mengepung dia. Keliru sekali. Dia menolak bersandar pada Tuhan, dan itu yang menjadi problemnya. Kata orang bijak, the heart of human problem is the problem of human heart. Keren ya? Inti dari masalah manusia adalah masalah dari hati manusia. Keren ya, kalau di Indonesia kan agak sedikit beda permainan katanya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya permainan katanya kelihatan ya. The heart of human problem is problem of the human heart. Inti dari masalah manusia itu adalah masalah hati manusia. Dan itu yang menjadi inti kita. Seorang ilmuwan bernama Blaise Pascal, mungkin teman-teman kenal nama ini. Dia adalah seorang ilmuwan tapi juga seorang teolog. Dia mengatakan bahwa there is a God-shaped vacuum in the heart of every man, which cannot be filled by any created things, but only by God, the Creator, made known through Jesus.
Ada satu bagian dalam hati manusia itu yang kosong dan hampa. Mungkin bukan kosong ya, hampa. Yang hanya bisa diisi oleh Tuhan melalui Kristus. Nggak bisa diisi dengan dunia ini. Teman-teman, hari ini begitu banyak orang filosofinya adalah untuk mencari pemenuhan-pemenuhan buat hatinya. Sebagian dari kita mungkin merasa nggak bisa hidup tanpa pacar, tanpa gebetan. Sebagian dari kita merasa terikat dengan pornografi, terikat dengan dosa-dosa. Karena kita berpikir mengisi kekosongan hidup kita dengan ikatan itu, dengan dosa itu. Saya tahu sebagian besar teman-teman hari ini engkau merasa terikat dengan dosa-dosa. Dan engkau susah lepas. Why? Karena bagian yang kosong itu kita tidak isi dengan Tuhan. Jujur. Kita tidak isi dengan Tuhan. Kita tidak isi dengan Allah. Kita tidak isi dengan yang kekal. Kita isi dengan yang gak kekal. Kita isi dengan hiburan sementara. Kita isi dengan gratifikasi. Dan saya tahu, kamu sadar waktu firman Tuhan ini disampaikan. Ya, itu aku. So buat teman-teman hari ini jika engkau kehilangan damai. Jika hari ini engkau kehilangan hidup yang penuh sukacita. Dengarkan firman Tuhan ini. Firman Tuhan berkata bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Teman-teman, firman Tuhan ini disampaikan kepada penduduk Israel atau penduduk Yehuda. Yang kehilangan raja yang takut akan Tuhan. Yang kehilangan raja yang benar. Kehilangan raja yang melihat terang. Dan mereka membutuhkan seorang raja yang terang. Seorang raja damai. Raja yang mendatangkan damai sejahtera. Dan kita tahu betul bahwa nubuat ini tergenapi ketika Yesus lahir. Ketika sang raja damai itu merendahkan dirinya. Ketika sang raja damai itu lahir di palungan. Ketika sang raja damai itu memilih untuk mendekat kepada umatnya. Meskipun umatnya menolak dia. Teman-teman, kelahiran Yesus mengubah banyak hal. Kalau saya ceritakan terlalu banyak bagian sejarah-sejarah di mana kelahiran Yesus itu mengubah bagaimana dunia melihat hak asasi manusia, emansipasi kesetaraan gender, bagaimana kelahiran Yesus itu mempengaruhi pendidikan, mempengaruhi akses kesehatan, mempengaruhi bagaimana governance atau pemerintahan yang benar itu. Teman-teman, itulah bentuk dari sumbangsih kekristenan bagi dunia. Terlalu banyak, ya nanti bisa cari sendiri. Tetapi poin saya adalah kelahiran Yesus menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus ingin lahir dalam hati kita. Yesus ingin mengubah hidup kita menjadi manusia baru. Yesus ingin lahir untuk mendatangkan damai yang sejati itu. Sehingga manusia bisa melihat terang. Manusia bukan mengejar hal-hal yang semu, yang fana, yang sementara. Manusia bisa menemukan Tuhan ketika Yesus mengubah hati kita. Ketika hati kita mencintai Yesus, mencintai Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai yang sejati. Satu kali Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria yang mengira menemukan kebahagiaan dengan atau melalui laki-laki. Dia punya banyak suami. Teman-teman, Yesus mengatakan, maukah kamu mendapatkan air daripadaku? Ketika kamu meminum air ini, maka daripadamu akan keluar aliran air hidup. Kamu tidak akan haus lagi. Teman-teman, perkataan Yesus itu menyadarkan perempuan ini bahwa iya, yang aku cari sebenarnya bukan laki-laki, tapi aku cari sebenarnya adalah Mesias, Tuhan. Aku menemukan sukacita, cinta yang kekal dari seorang yang sejati mengasihi aku, Yesus. Teman-teman, hari ini adakah hatimu kosong? Hari ini adakah hatimu penuh dengan kegalauan? Adakah hari ini hatimu penuh dengan berbagai macam problem? Mungkin masalahnya adalah karena hari ini kita tidak menyediakan tempat yang layak buat Yesus. Masalahnya adalah hari ini hati kita itu masih terarah pada hal-hal yang semu. Karena itu hari ini teman-teman, mari kita putuskan menjelang momen Natal di tahun 2021 ini. Mungkin Natal kita masih Natal pandemi ya. Natal kita mungkin masih Natal yang sifatnya tuh kayaknya jauh dari semarak. Tapi saya yakin Natal bukan bicara soal pohon Natal, bukan bicara soal lampu Natal, bukan bicara soal kado apalagi. Natal bukan bicara soal jalan-jalan.
Tetapi Natal itu sedang berbicara tentang Yesus yang lahir di tengah kesederhanaan. Hari ini mungkin hati kita seperti compang-camping. Hati kita seperti nggak siap. Hati kita itu seperti kotor. Mungkin sebagian kita penuh dosa. Teman-teman, Yesus mau lahir kok di tempat yang seperti itu. Yesus mau lahir sebenarnya. Memberikan damai buat kita. Memberikan peace. Memberikan damai yang sejati itu. Kalau hari ini engkau bergumul, kalau hari ini engkau merasakan kehilangan damai, come to Jesus. Mari datang kepada Dia. Dan katakan, Tuhan, aku ingin dipenuhi damai sejahtera. Jawaban dari permasalahan hidup kita, kegelapan spiritual yang kita hadapi, adalah Yesus itu sendiri. So, saya mengajak teman-teman untuk yuk ketika mendengar firman Tuhan ini, seorang raja damai telah lahir. Rugi banget kalau kita kehilangan kedamaian itu. Rugi banget kalau kita kehilangan raja damai. Rugi banget teman-teman, justru banyak orang hidupnya diubahkan dan menemukan Tuhan. Tapi kita justru kehilangan Tuhan. Yuk sama-sama, berapa banyak kita, belasan tahun kita mengenal Tuhan, belasan tahun kita udah jadi Kristen. Tapi berapa lama engkau mengalami damai? It depends on you. It depends on your keputusan hari ini. Maukah kamu hidup dipenuhi dengan damai itu? Caranya gimana kok? Caranya adalah tentu saja, yuk kamu punya hubungan sama Tuhan. Yuk kamu belajar firman Tuhan. Yuk kembali renungin firman Tuhan dengan baik. Yuk kembali bangun kembali spiritualitasmu. Buka hati sama Tuhan dan mari hidup menjadi manusia baru. Hati yang baru, manusia baru. Maka engkau akan menemukan damai yang gak bisa dibeli sama apapun. Semoga firman Tuhan ini menolong kita untuk merenungkannya dan mengubah kita, mempersiapkan kita memasuki Natal yang bermakna di tahun ini. Yuk kita merenungkan firman Tuhan ini sambil satu lagu akan diputar. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita renungkan hati kita dan hidup kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Seperti
kita berdoa. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah firman-Mu kali ini mengubah dan menolong kami. Mengajak kami Tuhan untuk kembali memikirkan, merenungkan, dan menemukan damai yang sejati di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu, komunitas GRC dimanapun mereka berada. Biar kami semua mengalami Engkau, mengalami Tuhan, dan damai yang sejati itu. Tuhan, biar kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati teman-teman.